Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Kakak Densi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Sabtu 24 September 2022 dalam Pekan Biasa yang ke-25. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan mengenai pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43 sampai dengan 45. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas penyelenggaraanmu, atas anugerah dan atas kasih setiamu yang kami rasakan sampai pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami mampu memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik pada hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Sebenarnya, sebutan anak manusia mempunyai kaitan yang erat dengan penglihatan Daniel. Adik-adik dapat membacanya dalam kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai dengan 14. Dalam penglihatan itu, Daniel menyaksikan kemuliaan yang diberikan kepada anak manusia. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggunakan sebutan anak manusia untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias yang digambarkan oleh Nabi Daniel. Namun, Yesus juga menggunakan sebutan itu dalam kaitan dengan misi penebusannya. Ia menyebutkan bahwa anak manusia harus menderita dan mati. Lalu, apakah konsep kemuliaan dan penderitaan dalam sebutan anak manusia saling bertentangan? Tentu tidak. Justru di dalam diri Yesus, kedua konsep ini menyatu. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus adalah jalan menuju kemuliaan. Nah, adik-adik dan remaja misioner, gambaran anak manusia
menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah hal yang sia-sia, melainkan justru merupakan jalan menuju kemuliaan. Yesus menetapkan hati untuk menapaki jalan penderitaan. Yesus pernah merasa putus asa, tetapi Yesus tetap berkomitmen sebab melihat tujuan akhir dari jalan itu, yakni kemuliaan. Jalan penderitaan inilah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya. Nubuat Yesus menyadarkan kita agar berani menghadapi derita daripada menghindarinya. Karena siapapun yang menghindari penderitaan, apakah dia layak menjadi murid Yesus? Sedangkan Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa siapapun yang mau mengikutinya harus berani memikul salib. Nah, adik-adik yang terkasih, misalnya nih sebagai contoh, saat di sekolah ya, jika adik-adik ingin memperoleh nilai yang bagus, maka yang perlu dilakukan adalah rajin belajar. Kadangkala adik-adik harus mengorbankan waktu bermain, waktu untuk tidur, untuk belajar. Benar bukan? Nah, ini berarti adik-adik melakukan pengorbanan terhadap sesuatu hal untuk memperoleh nilai yang bagus. Nah, adik-adik yang terkasih, mari dalam bacaan Injil hari ini kita berani untuk memikul salib kehidupan kita walaupun akan penuh rintangan, halangan, bahkan penderitaan dan juga memerlukan pengorbanan. Tetapi karena kita berjalan bersama Yesus, kita akan dimampukan untuk melalui segalanya. Semoga demikian. Amin. Mari adik-adik kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku, kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.